Hari ini kita akan lihat beberapa firman Tuhan. Judulnya How to Live a Better Day in Life. Bagaimana menghidupi better day, hari yang lebih baik di dalam hidup ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oke, di dalam firman Tuhan kalau Saudara perhatikan, hari yang baik itu plenty, Saudara. Banyak dalam hidup kita. Ada amin, Saudara? Do you believe that? Yes. Saudara percaya bahwa hari yang baik itu sebenarnya banyak dalam hidup kita? Mari kita buka di 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang saya ingin garis bawain adalah hari-hari baik. It is plural. Dalam bahasa Inggrisnya, di King James, 1 Petrus 3 ayat 10. For he that will love life and see good days. Plural. Plenty days. Good days. Amin, Saudara. Hari-hari yang banyak. Yang baik. Itu banyak. Amin, Saudara. Let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. No guile. Lalu, mari kita lihat Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat melawan perlawanan pada hari yang jahat itu. Singular. Satu, saudara. Hari yang jahat. Bahasa Inggrisnya, mari kita lihat, saudara. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, not evil days. Amin, Saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat baik. Amin. Ya. Dari semua hari Saudara, it is plenty good days, and only a day yang evil. Ya. Hari yang nggak baik itu nggak banyak, Saudara. Satu aja di dalam Alkitab. Oke. Jadi kita mesti punya pikirannya Tuhan. Tuhan mau kita hidupin hidup ini plenty of good days. Amin, Saudara. Hari-hari yang baik. Ya. Dan memang Tuhan itu baik kok. Amin, Saudara. Ya. If there is evil, ya, only one day. Ya. Intinya gini. Semua yang baik dari Tuhan itu banyak, Saudara. Amin, Saudara. Jadi kalau Saudara pikirannya tiap hari Saudara kesulitan, berarti ada something wrong. Gitu. Ya. Back to your identity. Nanti kita akan lihat. Ya. Bahwa Saudara adalah manusia Kristus Yesus, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk segala yang baik, Saudara. Amin, Saudara. Oke. Mari kita balik ke 1 Petrus 3 ayat 10. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips that they speak no guile. Oke. Nah, artinya apa, Saudara? Oke, refrain his tongue. Refrain itu menahan diri, menghindari, berpantang. Bahasa Indonesia yang keren ya. Ngerem. Amin, Saudara? Ngerem. Oke? Pernah nggak, Saudara, ketika nyetir, wah, tiba-tiba ada yang set gitu. Panas. Wah, tiba-tiba apinya muncul. Bukan api Roh Kudus, Saudara. Ya. Kalau Saudara disalib gitu, dan Saudara hampir celaka, apinya muncul tapi bukan api Roh Kudus. You need to make sure that is not the fire from the Holy Spirit, Saudara. Ya kan? Wus gitu. Mulut sudah mau ngomong tiba-tiba rem. Atau ngomong separuh rem. Bang, jangan diterusin. Langsung Saudara rem. Set gitu. Udah. Ya, jangan mobilnya direm, Saudara. Kalau Saudara rem mendadak, tabrakan beruntun. Ya. Rem, Saudara. Gitu maksudnya. Nah, kalau rem Saudara cukup pakem, artinya Saudara sudah terlatih.
Ya, kalau saudara remnya belum pakem, saudara tidak perlu tertuduh. Hikarabasana sudah. Father, ya kan, I repent, ya kan. Karena banknya itu ditambahin, plus 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 di belakang, ya kan. Ketika saudara sadar, saudara, oh God, I repent. Ya. No need to condemn. Okay. Please forgive me. Sebenarnya Tuhan sudah ampuni saudara, cuma saudara perlu hati nurani yang tenang aja. Amin, saudara? Ya. Amin. Nah itu tuh contoh simple, saudara, ya kan? Ya. Apa saudara ngerem, ya? Simple thing, ya. Jadi dalam hidup kita latih remnya, ya. Jangan rem blong, saudara. Saudara pernah lihat orang nginjak rem, set gitu, blong gitu. Wah, bahaya nggak? Saudara yang sering nyetir ke Bandung, tahu persis bahwa perjalanan ke Bandung itu banyak tempat yang buat orang remblong. Supaya apa? Supaya dia berhenti. Ya, cukup banyak. Itu untuk nolong. Bapak Ibu Saudara, kalau remblong, bahaya. Kalau saudara bawa kendaraan, remblong itu bisa kecelakaan dan fatal. Dan bukan hanya buat diri saudara, tapi juga buat siapa saudara? Orang lain. Amin saudara? Orang lain. Oke. Jadi, for he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil. Itu butuh latih. Sama dengan pikiran yang nggak benar. Benar nggak saudara? Pikiran nggak benar sering pernah muncul nggak? Sering atau pernah muncul? Saudara kalau ngalamin, lambai-lambaikan tangannya saudara. Ya. Kalau nggak, saya curiga saudara ya. Saudara nggak pernah punya pikiran yang buruk gitu. Saya curiga. Sudah di surga saudara. Ya. Kadang the blasphemy, ya, thought bisa muncul, pikiran yang gak benar bisa muncul. Why? Saudara nggak bisa larang burung terbang lewatin kepala saudara. Benar saudara? Ya. Jadi saudara gini, kalau saudara bangun hidup saudara di dalam Tuhan, nggak ada jaminan burung nggak terbang lewat kepala saudara. Nggak ada jaminan. Tapi jaminannya ada satu. Dia hanya lewat aja. Dia nggak bisa tinggal. Nah, itu. Amin, saudara? Ya, jadi saudara, jangan keliru. Oke, saudara jadi orang Kristen, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan supaya burung nggak terbang lewat kepala saudara. Tapi supaya dia nggak bisa berhenti dan tinggal. Apalagi bikin sarang, beranak cucu, nggak bisa. Tapi kalau saudara biarin, dia bisa berhenti, dia bisa tinggal, dia bisa bikin sarang, dan dia bisa beranak cucu di sana. Beranak cucu di kepala saudara. If you see, kalau saudara melihat orang Kristen yang hidupnya ngaco, ngaco, tidak terkendali saudara. Bukan dia murtad loh. Ya orang Kristen kalau hidup ngaco, jangan langsung cap dia murtad. Karena dia sudah pernah biarin burung tinggal di kepala dia, kemudian apa? Bersarang, beranak cucu. Saudara tahu beranak cucu? Itu take times. Artinya saudara terlanjur biarin. Oke saudara? Nah, nanti kita akan lihat. And his lips that they speak no guile. No guile, guile itu tipu muslihat, tipu daya, akal bulus. Nah, supaya saudara bisa refrain, saudara bisa ngerem. And speak, dan lips, bibir saudara, dari ucapan-ucapan yang menipu. So, live being led by the Spirit of God. Amin saudara. Hiduplah dipimpin oleh Roh Tuhan. Amin saudara. Dan supaya saudara bisa hidup dipimpin oleh Roh Tuhan,
saudara perlu baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Kalau saudara nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah merenungkan firman Tuhan dalam hidup saudara sehari-hari, pertanyaan saya, bagaimana saudara tahu Roh Kudus yang ngomong dan saudara ikutin? Bagaimana saudara? Nggak mungkin. Betul kan? Serius. Kenapa? Karena nggak ada bahannya. Saudara nggak tahu ini firman Tuhan apa enggak. Jangan-jangan ini perasaan saudara. Jangan-jangan ini pikiran saudara. Amin saudara. So, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu penting. If we want to build culture untuk baca firman, kita perlu bangun lifestyle. Amin saudara. Ada satu kebangunan rohani, namanya kebangunan rohani Brownsville di Pensacola. Dan percaya sama saya, orang-orang yang pernah pergi ke tempat kebangunan rohani, agak beda orangnya. Ya. Dia ada dengar satu nabi ngomong begini, if the pattern is right, the glory shall fall. Itu artinya apa? Kalau polanya benar, kemuliaan Tuhan itu akan turun. The revival. Kita nggak bisa ciptakan revival, itu betul, saudara. Tapi we can set a pattern. Amin, saudara. Kita bisa bikin polanya, sehingga ready, dan glorinya akan turun. Amin, saudara. Being led by the Spirit of God, itu penting. Galatia 5 ayat 16 dan 18. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi efeknya besar. Ya. Efek dari kita baca renungkan firman Tuhan itu besar. Saudara nggak akan berjalan menurut daging, dan saudara nggak akan hidup di bawah hukum Taurat. Actually, I tell you, it is powerful. Serius. Dan saudara akan mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Ya. Kalau itu tidak terjadi dalam 1 minggu, Alkitab bilang, perhatikan dan tinjau. Itu tidak akan berlambat, tapi akan terjadi. Kalau itu tidak terjadi dalam 1 bulan, perhatikan saudara. Tuhan tidak akan berlambat, pasti akan terjadi. Amin, saudara. Mari kita lihat evil day. Efesus 6 ayat 13. So itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, saya mau saudara lihat. Saudara, ini pertempuran, betul nggak? Kalau dibilang semua perlengkapan senjata Allah, senjata, bukan senjata manusia tapi senjata Allah. Berarti di sini melibatkan pertempuran, betul nggak? Saudara mau menang dalam pertempuran? Yang mau menang dalam pertempuran, angkat tangan dan lambai-lambaikan, saudara. Yang mau menang, dalam pertempuran, ayo dong, come on. Saudara gini, ketika saudara respon, saudara angkat tangan. Saudara ikutin lambai-lambaikan. Spiritual thing happen. Serius. Ya. Roh Kudus bekerja. Dia akan membuat firman itu firm dalam hati saudara. Because you respond to Him. Not to me, saudara. Serius. Amin, saudara. So respond is very important. Dan respon penting, saudara. Dan saya mendorong saudara untuk catat. Walaupun tidak usah dicatat semua. Catatlah yang penting menurut saudara. Amin, saudara. Catat itu penting. Kalau saudara nggak catat, saudara, gini ya, habis kita kebaktian pulang, ntar malam kalau ditanya, saudara kan gini, apa tadi ngomong apa ya? Aduh, apa? Apalagi ketika cell group kan, udah lewat beberapa hari, ketika ditanya, coba share apa yang kamu dapat. Apa ya? Hilang gitu. Ya, catatlah, saudara, ya kan? Nggak bawa catatan buku. Kayak gini,
Ya is okay lah, catatlah di sini, ya kan? Hari ini kalau saudara ini juga nggak bawa, nggak mungkin. You need to write down. Apa yang Tuhan tiba-tiba dorong. Wah ini bagus nih. Udahlah, catat. Walaupun ayatnya bagus, cantumin aja ayatnya. Catat saudara, serius. Oke? Jadi catat apa yang sudah dapat. Kalau saudara mau lihat detailnya gimana caranya saudara? Ya kan ada rekamannya. Dengerin ulang aja. If you want to hear the detail. Oke? Tapi minimal, you get something. Saudara dapat sesuatu. Saudara, firman Tuhan di hari Minggu ini bukan sembarangan loh saudara. Serius. Itu pasti Tuhan bicara sama saudara. Kepada jemaat ini. Amin saudara? Oke, better day, not better days. Yeah, if you make battle every day, something wrong. Yeah, battle day. Kalau saudara bangunnya benar, hidup kekristenan saudara, yeah, itu akan jadi battle day. Kalau saudara bangunnya benar, good days itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara? Kalau saudara bangunnya benar. Kalau selama ini terjadinya begitu, battle days and every days. Oke, soalnya di sini kan ada cell group, ada pemuritan dan sebagainya. Oke, terbuka aja hidup saudara. Saudara akan dibantu. Amin saudara? Amin. Percaya sama Tuhan dan percaya sama orang yang Tuhan tunjuk untuk menolong saudara. Oke, menghadapi hari pertempuran, ada firman Tuhan yang keren banget. Bagus banget. Ya, saudara akan amazed. Apa itu? You fight by not fighting. That is the greatest fighting, saudara. Ya, saudara fight, saudara bertarung dalam pertempuran, tapi dengan tidak bertarung. Nah, saudara dapat clue-nya kan? Ya. Di dalam perjanjian lama, kita bisa lihat di 2 Tawarik 20, 15, dan 17. Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, begini firman Tuhan kepadamu. Janganlah takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. So, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Amin saudara. Jadi biarkan Tuhan yang berperang. Karena apa? Di dalam perjanjian baru, semua pertempuran itu sudah dimenangkan. 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus mati di kayu salib. Amin, saudara? Dan bangkit. Nah, masalahnya kalau Yesus mati di kayu salib dan nggak bangkit atau lupa bangkit. Problem. Tapi Tuhan kita nggak lupa bangkit. Puji Tuhan. Dia bangkit. Hari ke-3. Lalu, nah kalau bangkit lalu jalan-jalan di bumi ya. Nah itu problem juga loh, saudara. Ada kabar baik, saudara. Dia naik ke surga. Dia naik ke surga ngapain, saudara? Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini kalau naik ke surga juga jalan-jalan, jalan sini ya kan, ceritanya lain. Duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kenapa harus duduk? Kenapa harus bangkit? Oke, dan naik dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Karena itu artinya pertempurannya sudah selesai. Sudah dimenangkan. Amin. Dan puji Tuhannya yang duduk di sana bukan hanya Tuhan. Siapa saudara? Siapa? Kita. Walaupun pantatnya hari ini masih duduk di kursi di sini, saudara. Tapi actually in the spiritual realm, ya, di dalam dunia alam rohani, saudara duduk bersama Yesus di sebelah kanan tahta Allah. Kenapa nggak kiri, saudara? Ya. Kenapa nggak di kiri? Saudara nggak terpikir kan? Kadang kita itu nggak haus, jadi nggak mikir gitu. Kalau orang haus kepingin tahu kenapa di kanan ya, kenapa nggak di kiri? Karena kanan itu lambang pemerintahan. Serius saudara? Amin saudara? Oke, ayat 17. Dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Jadi bilang, tinggal, stay still, bahasa Inggrisnya, and see the salvation of the Lord. Okay? Janganlah kamu takut dan terkejut
Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Dan saudara kalau baca terus, ada sesuatu yang menarik. Oke? Yang maju itu adalah tim musik. Ketika kita berperang kita bilang, udah duduk di rumah tim musik maju ya. Sana ya kan, semua yang tergabung di tim musik maju. Wih, seru amat gitu kan. Jadi berperangnya aneh, saudara. Bukan bawa senjata, tapi bawa alat musik. Sama buka mulut. Ya, alat musik nyanyi, saudara, diam aja kan beda. Mereka buka mulut dan menyembah Tuhan, saudara. Dan terjadilah sesuatu. Saudara tahu apa yang terjadi? Musuhnya saling bunuh satu dengan yang lain. Ya kan? Jadi benar-benar mereka tidak bertempur. Ya, kalau saudara curiga benar apa enggak, nanti saudara pulang ke rumah buka ya 2 Tawarik 20, nanti saudara baca. Oke? That's why saudara perlu catat. Ya. Nanti pulang ke rumah lihat, saudara. Nah, bahasa Inggrisnya ini keren. 2 Tawarik 20 ayat 17. Artinya bagus, bukan bahasa Inggris keren, sorry. Artinya bagus. You shall not need to fight in this battle. Set yourself, stand still, and see the salvation of the Lord. Amin, saudara. Dan saudara tahukah kata salvation itu bahasa aslinya Ibrani apa? Yesua. Yesus. Dan lihat Yesus. Amin, saudara. Jadi ternyata Yesus itu muncul di perjanjian lama. Ya. Nah, saudara gini, kalau saudara baca perjanjian lama, banyak pertempuran yang raja itu begini, ambil emasnya ya kan, berikan ke bangsa atau pasukan lain, supaya nolong dia. Kenapa? Karena lawannya lebih kuat dari dia. Betul nggak? Saudara pernah baca? Betul kan? Nah, kalau saudara yang bingung gitu ya, bacalah firman Tuhan, seru. Bukan cuma seru, keren. Amin. Kadang kita kalau baca ya, di sini kan tulis 3-4 ayat. Saudara kadang baca bisa kelewat loh. Tahu-tahu bisa sampai 8 pasal. Tembus 10 pasal. Cuma karena saudara harus kerja, harus ada aktivitas, saudara ngerem. Ya, itu artinya sudah kebablasan. Dan kebablasannya bagus. Amin, saudara? Pernah nggak saudara begitu? Ya. Udahlah, nggak usah cuma 4. Karena lagi menarik, baca terus. Pernah? Ya. Itu artinya ketagihan, saudara. Kecanduan. Kalau kecanduannya firman Tuhan nggak apa. Jangan yang lain. Amin, saudara? Stay still and see Yeshua, ya, salvation of the Lord. Dan saudara baca sendiri di rumah ya, itu musuh mereka satu dengan yang lain bunuh-bunuhan. Habis penduduk pegunungan Seir dibinasakan, mereka bunuh-bunuhan satu dengan yang lain dan selesai. Jadi bangsa Israel datang hanya untuk ngumpulin jarahan, sudah. Pada sebelumnya ketakutan setengah mati. Oke? Kemudian kita lihat di Keluaran 14 ayat 13. So, saudara, you fight by not fighting. Benar ya? Yosafat bertempur, tapi dengan cara tidak bertempur. Karena Tuhan berperang buat mereka. Amin, saudara? Nah, itu keren. Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa, ini kisah ketika Musa dan orang Israel keluar dari Mesir, habis tulah yang terakhir, anak sulung mati. Mereka jalan, di tepi laut, dan mereka ketakutan. Kenapa? Karena tiba-tiba musuhnya sadar dan kejar mereka. Nah, tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Berdirilah tegap. Kenapa? Karena semua raja dan panglimanya turun. Dan kereta yang paling hebat di Mesir juga turun, saudara. Dan yang turun bukan cuma 1-2. Semua. Tapi berkata Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin, saudara?
Musuh yang sudah lihat hari ini, sudah nggak akan lihat lagi selama-lamanya. Penyakit yang sudah lihat hari ini, sudah nggak akan lihat lagi selama-lamanya. Cancer yang sudah lihat hari ini, sudah nggak akan lihat lagi selama-lamanya. Amin, saudara. Kemiskinan yang sudah lihat hari ini, hidup yang berkekurangan yang sudah lihat hari ini, sudah nggak akan lihat lagi selama-lamanya. Amin, saudara. Problem dalam rumah tangga saudara yang sudah lihat hari ini, sudah nggak akan lihat lagi selama-lamanya. Amin, saudara. Orang Mesir yang sudah lihat, yang mereka lihat, ya, Tuhan berkata, orang Mesir dengan segala kehebatannya yang kalian lihat hari ini, kalian tidak akan lihat lagi selama-lamanya. Amin, saudara. Bahasa Inggrisnya Keluaran 14:13. And Moses said unto the people, fear ye not and stand still, saudara. Amin, saudara. Tenang aja. And see the salvation of the Lord. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Kata salvation itu bahasa aslinya apa? Yesua. Saudara tahu Yesua dalam bahasa Ibrani, di bahasa perjanjian baru sekarang, artinya apa? Yesus. Jesus. Amin, saudara. Jesus. Ayat 14. The Lord shall fight for you, and you shall hold your peace. Tuhan akan bertempur buat saudara. Amin, saudara. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam penantian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Let us labor therefore to enter into the race. Nah, itu yang saya mau tunjukin kepada saudara. Koma belakangnya nggak perlu diperhatiin dulu. Oke? Saudara, kita labor into the race. Bukan saudara yang bertempur, saudara. Amin. Biar Tuhan yang bertempur. Oke. Dan pertempuran itu sudah dimenangkan. Ya. Saudara, ketika Yesus terakhir sebelum menghembuskan nafas yang terakhir dan menyerahkan nyawanya, dia bilang, telelestai, sudah selesai. Amin, saudara? Sudah selesai. Benar-benar sudah selesai. Ya. Itu artinya kalau saudara percaya, saudara akan hidup di dalam rest. Jadi pertempuran itu biar Tuhan yang lakukan. Amin, saudara? Amin. Oke. Nah, kan saudara nanya, ya, Pak, Bapak itu kan ngomong konsep. Ya. Ini gimana caranya enter labor to the rest, ya kan? Biarin Tuhan yang berperang, ya kan? Jangan kita yang berperang. Gimana sih aplikasinya? Nah, kita lihat ya, salah satu aplikasi yang bagus, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Ini sebenarnya bicara mengenai hari Tuhan. That day. Oke. Nah, terjemahan that day itu banyak. Ya, tapi yang pasti adalah that is the evil day. Kita bisa anggap itu the evil day. Walaupun that day, kalau sudah baca, ini hari ketika Tuhan datang. Oke? Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, amin saudara, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Oke, sebelum kita lihat di sana ya, saudara ya. Saudara perlu perhatikan beberapa poin penting. Oke. Nomor 1 Tesalonika 5 ayat 4. Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Dalam bahasa Inggrisnya, But ye brethren are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Paulus bilang begini, Bapak Ibu Saudara, saudara tidak hidup di dalam kegelapan. Saudara sebenarnya sudah berpindah dari gelap kepada terang. Kemudian ayat 5, bahasa Inggrisnya. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Amin, saudara.
Nah, saudara, saya ingin saudara perhatiin bahwa Paulus bicara mengenai identitas. Pikiran kita masih sesuai selaras dengan firman Tuhan. Amin, saudara? Serius loh, saudara. Identitas kita itu siapa, saudara? Anak Allah. Satu. Yang kedua apa? Orang benar, orang kudus. Ya. Even ketika Paulus menegur jemaat entah di Korintus, ya kan, entah di Efesus, entah di Galatia, saudara, dia akan bilang bahwa, hai orang kudus. That is our identity, saudara. Orang kudus yang bisa buat salah. Amin, saudara? Tapi perbuatan salah saudara sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Sudah diampuni. Amin? Nah, ini penting, identity. Identity saudara itu nggak berubah. Even you do wrong. Amin, saudara? Saudara punya masa lalu yang jelek, yang kelam. Itu juga tidak merubah identity saudara. Amin? Jadi ketika Paulus bicara mengenai topik ini, ya, dia ingatkan identity saudara. Amin, saudara? Ini penting loh. Kalau saya tahu saya adalah anak Allah, saya anak raja, dan saya selalu sadar bahwa saya ada anak raja dan saya ada anak Allah. Ya. Saya sadar akan identitas saya. Kemanapun saya pergi, nggak ada masalah. Amin, saudara? Nah, itu maksud saya. Tapi kalau saya kadang ingat, kadang enggak, kadang ingat, kadang enggak, itu problem. Mari kita lihat di ayat 8. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. Oke? Tapi kita yang adalah orang-orang siang, ini identity kita. Kita ini orang siang. Amin? Cuma dipesan, lu kan orang siang, lu jangan hidup seperti orang malam. Amin, saudara? Oke, baiklah, sadar. Amin, saudara? Jadi sadar akan identity saudara itu penting, saudara. Oke, baru berikutnya apa? Berbaju jirahkan iman dan kasih. Amin, saudara? Berbaju jirahkan. Saudara, baju jirah itu, kalau di dalam perlengkapan senjata Allah di Efesus, baju jirahnya apa, saudara? Baju jirah? Keadilan, righteousness, saudara. Amin, saudara. Righteousness itu apa, saudara? Kebenaran sebagai orang benar, righteousness. I am a righteousness of God. I am righteous before my Father God by the redemption of Jesus Christ. Apart from everything I've done and doing now. Amin, saudara? Itu yang kita mesti ngomongin sebenarnya setiap hari. Ingatkan diri kita. I am a righteousness of God by the redemption of Jesus Christ. Amin, saudara? Bukan karena perbuatan. Kalau perbuatan, saudara akan putus asa dan gagal. Amin, saudara? Nah, kenapa, saudara? 1 Tesalonika 5 ayat 8. Berbaju jirahkan iman dan kasih. Jadi, ketika saudara baca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan, atau ketika pikiran itu masuk dalam pikiran saudara, dan pastikan itu ada firman Tuhan, dia akan meninggalkan iman dan kasih, saudara. Oke. Kalau firman Tuhan yang saudara baca tidak meninggalkan iman dan kasih, itu bukan dari Tuhan. Amin, saudara? Faith and agape. Iman dan kasih Allah yang tanpa syarat. Amin, saudara? Oke, jadi saudara, kemudian karena baju zirah itu melindungi apa? Protect your heart. Saudara pernah lihat film perang? Polisi deh, dia pakai apa, saudara? Rompi anti peluru untuk melindungi jantungnya. Kalau jantungnya kena, mati, saudara. Serius, selesai. Baju zirah itu untuk protect your heart. Ketika accusation comes in the conscience. Okay. Ketika penuduhan datang kepada kesadaran saudara, oke? Saudara harus ada pertahanan. Ya, gini,
Tidak semua hal yang muncul dalam pikiran saudara itu berasal dari saudara. Ingat itu aja. Tapi kalau sampai saudara terima, itu kan jadi saudara. Gimana caranya supaya nggak terjadi, saudara? Baca firman Tuhan, saudara. Renungkan firman Tuhan. Oke, dan ucapkan. Amin, saudara? Saudara perlu ucapkan. Oke, kemudian ada satu lagi. Berketopongkan pengharapan akan keselamatan. Kata bahasa Inggris ada hope of salvation, saudara. Salvation di sini adalah soteria. Oke. Saudara tahu kata zozo dan soteria? Sozo itu adalah kata kerja. Soteria itu adalah kata benda. Ya. Soteria, saudara, itu artinya keselamatan, salvation. Itu artinya kata selamat, safety dari bencana. Oke? Itu artinya deliverance, kelepasan. Itu artinya apa? Preservation, preserve, saudara. Amin, saudara. Itu juga termasuk healing, kesembuhan. Amin. Amin, saudara. Itu kata salvation, soteria. Oke? Dan kata soteria ini dalam bahasa aslinya is a feminine noun. Kalau saudara pelajari bahasa Yunani, ya, itu ada masculine, neutral, and feminine. Ya, saudara gini, nggak usah dimengerti juga nggak apa. Yang penting saudara tahu aja. Belajar bahasa itu agak repot, saudara. Oke. Salvation is a feminine noun. Ya, berasal dari kata soteria. You shall call his name Jesus. Amin, saudara. Itu Yesus. Ketika Yesus berjalan, dia mendemonstrasikan dirinya, menyembuhkan dan melepaskan. Betul kan, saudara? Selalu. Dia menyembuhkan dan dia melepaskan. Dan setiap orang yang datang butuh kelepasan dan butuh kesembuhan. Mereka pasti sembuh kalau datang ke dia. Amin, saudara. That is a demonstration of Jesus Christ who walk in the earth. Dan juga di sekarang, di dunia. Amin, saudara? Kapan? When you use the name of Jesus. Kalau saudara pakai nama Yesus Kristus, nama itu hidup dan berkuasa. Amin, saudara? Ya. Jadi kenapa saya sebut feminine noun? Karena merawat, menyembuhkan, dan sebagainya. Kalau dalam bahasa aslinya Yunani, itu feminine, saudara. Itu kata noun yang feminin. Artinya apa? Tuhan menjaga, saudara. And actually, it is the work of the Holy Spirit. Amin, saudara. Karena yang tinggal hari ini, di bumi ini, yang tinggal dalam hati kita, hidup kita adalah Roh Kudus. Amin, saudara. Dan Roh Kudus itu bekerja. Menuntun, saudara. Saudara pernah lihat orang yang tidak didoain masuk ke sebuah ruangan dan sembuh? Pekerjaan siapa, saudara? The Holy Spirit. When you realize, saudara, ketika saudara sadar akan Tuhan, akan Roh Kudus, dan dia bekerja dalam hidup saudara, dia benar-benar akan merubah hidup saudara. Jadi, pernah lihat orang yang masuk ke sebuah ruangan yang acak-acakan, tapi ketika dia keluar, hidupnya berubah. Itu sama. That is the work of the Holy Spirit. Amin. Nah, saudara, saya ingin saudara bayangkan. Karena kalau saudara nggak bisa bayangkan, saudara nggak percaya, nggak terjadi, saudara. Amin, saudara. We need to realize the power of the Holy Spirit. Amin, saudara. Tuhan akan bekerja ketika kita diam di dalam rest. Percaya sama firman Tuhan. Amin, saudara. Kalaupun gak ada dasar untuk berharap, tapi kita punya satu dasar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup. Amin, saudara. Dan kuat. Amin. Dan dia bekerja, saudara. Memisahkan jiwa dan roh. That's why orang bisa berubah hidupnya. Amin, saudara. Memisahkan sumsum dan tulang. That's why orang sakit bisa sembuh. Itu pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Jadi, saudara,
Berbaju jirakan dan berketopongkan pengharapan akan keselamatan, saudara. Lalu kita kembali ke day, the better day. Okay. The better day, hidup orang itu cuma satu punya masalahnya. Pikiran yang jelek masuk dan dia entertain gitu aja. Ya, saya nggak percaya di dalam diri saudara ada serigala baik dan serigala jahat, nggak ada, saudara. When you born again, you only have one serigala putih. Ya, apa itu? Roh saudara lahir kembali kan? Manusia lama dikuburkan. Jadi serigala hitamnya sudah nggak ada, saudara. Saudara jangan pakai filosofi dunia. Amin, saudara. We are in Christ Jesus. We only have the born again spirit. Amin. The bad guy is already gone. Amin, saudara. Udah dikubur. Jadi jangan dengar setiap pengajaran tanda kutip dan motivasi dan saudara telan. Serius, saudara. Kenapa? Kan itu sering muncul di handphone. Ya kan? Saudara, saya tanya di sini ada yang nggak bawa handphone nggak? Ada. Saudara selalu ingat, bahkan bangun pun langsung pegang HP. Sebelum tidur pegang HP. Kapan sih saudara nggak pernah pegang HP? Jarang kan? Saudara gini, pengajaran dari dunia ini jangan masuk dalam hidup saudara. Amin, saudara. Pengajaran dari Tuhan dong yang masuk dalam hidup saudara. If you want God fight for you, then live in the word of God. Amin, saudara. Hidup dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Amin, saudara. Renungkan firman Tuhan. Dan kita perlu bangun budaya ini. You doing it, oke, dengan rela, saudara. Tanpa paksaan. Amin, saudara. Kita bangun budayanya. Amin, saudara. Jadi setiap pikiran yang datang kepada saudara, itu bukan Anda. Tapi ketika Anda terima, dia akan jadi Anda. Dan kerusakannya kemana-mana. Serius. Gini, orang yang depresi. Kenapa? Karena pikiran itu masuk, dan dia pikir itu dia. Dia hidup di dalamnya. Amin, saudara? Itu bukan saudara. Cara menghindarinya simple. Ucapkan firman Tuhan. I'm a righteousness of God by the redemption of Jesus Christ. Apart from everything I've done and doing now. Saya ini orang benar di hadapan Allah, Bapa saya. Karena penebusan Yesus. Karena darah Yesus dicurahkan dalam hidup saya. Nyawa Yesus gantikan nyawa saya. Terlepas saya setiap perbuatan saya di masa lalu dan sekarang. And by the wound of Jesus Christ, I'm healed. Oleh bilur Yesus Kristus, saya sudah sembuh. Bukan akan, saudara. Walaupun belum kelihatan, walaupun belum berasa, walaupun the doctor report belum kelihatan bagus, but I need to believe, saya sudah sembuh. Karena apa? Karena oleh bilur Yesus Kristus, saya sudah sembuh. Amin, saudara. So every pain, every sickness, every symptoms must bow. You don't rule here. You're a trespasser. I cast you out in the name of Jesus from my life. Amin, saudara. Amin. Amen. And the Spirit of God that raised Jesus from the dead, give life to every dead cell of Jesus, and give breath to Jesus, so Jesus can live again, can rise again. The same Holy Spirit is dwelling in me. Amin, saudara. Dwelling in me, tinggal dalam diri saya, and raising me now, and give life to my mortal bodies. Amin, saudara. Ucapkan itu, saudara. Amin. And I speak flourishing, increase, abundance, overflowing to my account. Amin, saudara. You need to speak to the account. What account? Bank account. Amin, saudara. Amin. Kalau rekening bank saudara jelek, bukan salah bank. Amin, saudara. Salah apa? You don't speak it.
Ya, banyak orang memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, menabur, tapi hasilnya nggak kelihatan. Kenapa? Karena what you say is not in line with what you give. Kalau in line, berubah dia. Dia akan benar-benar akan 30, 60, sampai 100 kali ganda. Saudara tanya saya, mana ayatnya Pak? The God will liberally supply, fill unto full, my every need, according to His riches, in glory, in Christ Jesus. This is the first. Dan itu baru satu. Ada banyak lagi, saudara. Amin, saudara. Tuhan akan memenuhi semua kebutuhanmu, liberally supply. Amin, saudara. Memberi dengan berkelimpahan. Amin, saudara. Amin. Kalau minta sama Tuhan, jangan dikit-dikit kecil-kecil. Karena Tuhan sudah ada Tuhan yang besar, bukan Allah yang kecil. Amin, saudara. Kenapa saudara nggak pede? Karena masa lalu saudara, alam bawah sadar saudara, punya masalah. Dan kita betulin. Amin, saudara. By speak it out. Amin, saudara. So you need to read the word of God. Saudara perlu baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan ucapkan firman Tuhan. Every day. Amin, saudara. Setiap hari. Kenapa? Karena iman, perkatakan firman Tuhan, itu bukan test drive. Itu lifestyle, saudara. Amin, saudara. Jangan saya sudah ngomong beberapa hari, udah ngomong seminggu, kelihatannya nggak ada yang terjadi. Itu bukan buat try. Amin, saudara, bukan buat coba-coba. Become a lifestyle, because we believe the word of God. Karena kita percayakan firman Tuhan. Saudara akan membangun baju zirah. Oke, baju zirah, iman dan kasih. Dan saudara akan kepakai ketopong keselamatan, saudara. When you read the Bible, ketika saudara baca firman Tuhan, ketika saudara renungkan firman Tuhan, dan ketika saudara perkatakan firman Tuhan. Amin, saudara. Amin.